Mau saya ajak Pak Purbaya bicara kemarin. Dan dia jawab, kita atur waktunya ya, Bang. Kenapa saya mau sebelum dia bicara ini loh datanya. Saya tidak mau kemudian apa yang dinyanyikan oleh artis apa itu, yang lagunya gimana? Maling-maling kecil dipukuli, maling-maling besar dilindungi. 0,5% kok. Sangat kecil. Nah ini yang mau saya yuk kita hitung bareng-bareng. Kenapa? Adian belum tentu benar. Tapi kamu juga belum tentu benar. Lah. Adian bisa salah. Kamu juga bisa salah. Bagaimana biar kita menata negara ini lebih baik? Duduk bareng-bareng dan kumpulkan kebenaran-kebenaran dari setiap angka-angka dan data-data ini. Biar kelar. Sebagai anggota DPR, saya coba buka komunikasi. Kita ngobrolin dulu yuk. Kalau ngobrol saya salah, saya bilang, minta maaf, saya salah, saya nyerah. Tapi kalau saya benar gimana? Itu loh. Kenapa secara garis besar tidak mungkin ada TKI? Tidak mungkin ada pedagang asongan. Tidak mungkin ada teman-teman yang berjualan thrifting ketika negara mampu melaksanakan amanat konstitusi, memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan untuk seluruh rakyatnya. Karena negara ini gagal, lahirlah. Karena negara ini gagal, Waduh. lahirlah pedagang kaki lima. Lah. Mereka lahir bukan karena permintaan mereka. Mereka lahir karena negara gagal memberikan langkah-langkah konstitusional bagi rakyat. Ketika mereka mencari makan menjadi pedagang kaki lima, kenapa negara salahkan lagi? Ketika mereka menjadi pengamen, kenapa negara salahkan lagi? Ketika mereka menjadi pedagang asuhan, kenapa negara salahkan lagi? Bukankah mereka menjawab kegagalan negara dengan kreativitas? Aku kan punya semua. Aku pinter, anak presiden. Wes ngono ayu. Akeh sing naksir. Hei kamu! Kamu jelek, sadar diri. Sombong banget, saking sombongnya berasa dia yang lagi nyombong, dosanya kita yang dapat gitu. Harapan kami sesuai dengan nama Bapak yaitu Purbaya, artinya bijaksana Pak. Mudah-mudahan ini bijaksana ini ke sana, ke masyarakat, ke rakyat. Jangan jadi bijaksini. Kalau bijaksini bahaya Pak. Ya, hanya ke internal. Saya datang ke politik bukan untuk melawan orang, tapi untuk melawan kebiasaan buruk pejabat yang mengambil uang rakyat, kebiasaan dana negara yang diselewengkan, kebiasaan buruk para mafia-mafia pajak. Saya meminta dukungan rakyat Indonesia untuk menjaga saya dari elit-elit yang ingin menjatuhkan saya. Fraksi Golkar bilang kalau anggota DPR tuh sulit untuk mendapatkan uang halal gitu. Dari fraksi PDIP gimana? Hah? Dari fraksi PDIP gimana, Kang? Begini, siapapun itu ya, buat kami ya sudah cukup lah gaji itu. Saya sudah bersyukur, buat saya bersyukur sekali. Penipu, dasar penipu, uang haram. Sampai 7 turunan anakmu makan uang haram. Nggak berkah, jadi pada gila, sakit mental. Haram. Seluruh rakyat Indonesia. Babi kau. Babi. Kampret kau, kampret. Jadi udah jauhkan segala drama, nggak usah jadi acting gitu ya, karena ini kalian bukan pemain sinetron, kalian juga bukan selebritas, jadi nggak usah lagi acting harus nangis, harus ini, harus itu. Aksi, kita minta aksi. Kita nggak butuh permintaan maaf, kita nggak butuh air mata. Yang dipakai ini duit pajak hasil rakyat. Jadi jangan memimpin negara ini dengan budaya pikir yang memikirkan bahwa kamu itu adalah kerajaan yang bisa melakukan apa yang kamu mau. Gaji besar tidak menghentikan korupsi. Moral yang mati, empati yang mati, ketidakadaan keberpihakan kepada rakyat, gila duit, gila hormat, itu semua yang melenggangkan korupsi. Duit seberapapun gak akan ada habisnya buat kalian. Karena kalian itu udah kaya luar biasa. Tapi gak pernah merasa puas, selalu ngerasa maruk dan mati hatinya karena masih mau mengeruk masyarakat yang miskin. Karena berada di tengah hutan belantara, Bapak berani tampil ya di tengah-tengah serigala yang begitu banyak Pak. Hati-hati kalau kagak kuat Pak. Itu serigalanya samping kiri kanan Bapak itu. Kalian sudah baca berita artikel ini nih ya.
Anggota DPD RI Habib Ali Alwi mengingatkan kepada Kementerian Keuangan Bapak Purbaya agar hati-hati karena banyak serigala-serigala yang berkeliaran mungkin bisa saja akan menerkam Bapak Purbaya. Berarti benar ya, Bapak Purbaya ini mendapatkan ancaman dari para serigala atau mafia-mafia pejabat yang selama ini diusik oleh Bapak Purbaya. Mereka ketakutan kayaknya, mereka kejang-kejang para pejabat itu. Jangan-jangan Bapak termasuk salah satu serigalanya juga kali Pak ya? Semenjak kemunculan Bapak Purbaya sebagai Kementerian Keuangan, banyak para pejabat yang kepanasan dan juga ketakutan. Kementerian, gubernur, mafia-mafia, termasuk para anggota DPR. Kayaknya mereka kebanyakan tidak senang dengan Bapak Purbaya. Kenapa? Takut proyek kalian akan terbongkar atau ada uang yang ngendap gitu. Ya, nggak usah takut Bapak Purbaya sama mafia-mafia tersebut. Selama ada rakyat Indonesia akan terus mendukung Bapak. Salam, akal sehat. Saya cuma tidak suka Pak Purbaya mengkritik sesama pemerintah di depan publik. Semua orang sekarang marah sama kepala daerah, pakai data yang expired. Terus begitu dikonfrontir tinggal bilang, kalahin aja BI, kan datanya data BI. Purbaya selalu mengatakan, sesen pun serupiah pun uang yang berasal dari pajak rakyat itu kan harus terbuka dan transparan. Berapa besar negara menerima pajak rakyat, digunakan untuk kebutuhan apa? Untuk kegiatan dan program apa saja, sejauh mana dia memberi manfaat atau tidak kepada rakyat. Nah, teman-teman, Hasan Hasbi nggak suka dengan gaya Purbaya seperti ini. Nah, ini bahaya nih, teman-teman. Ya, kalau teman-teman melihat Purbaya dan Hasan Hasbi, kira-kira mana yang benar? Mana yang sok-sokan? Kalau saya jelas, yang benar adalah Purbaya. Yang sok-sokan dan yang nggak benar adalah Hasan Hasbi. Jelas ya. Anjay, ada lawan nggak nih? Bank Indonesia diduga terlibat korupsi hingga triliunan rupiah. Uang mengalir ke semua anggota DPR RI Komisi 11. KPK sedang dalami kasus. Salah. Kalau udah ada kata-kata KPK sedang dalami kasus, percaya nggak lo? Bank Indonesia ini ya nggak pernah kedengeran kasusnya atau nggak? Padahal kalau kerja di bank itu duitnya banyak banget loh bun. Gue tuh dulu pernah kerja di Maybank. Dulu itu gue cuma jadi PFA doang ya. Itu aja tuh pulang ke rumah tuh selalu bawa 2 digit lah ya. 2 digitnya tuh bukan yang belasan, tapi yang 20-an ke atas lah. Apalagi BI ya kan, apalagi BI. Apalagi tercium kasus-kasus korupsi. Dan you know yang menikmati siapa? Diduga DPR RI. Gaji gede, tunjangan ratusan juta, udah gitu dapat uang sogok, korupsi pula, ya sudahlah. Percaya nggak lo? Pelan-pelan nih kasusnya nanti ini kan di-up nih sama gue, sama beberapa media yang lain gitu ya. Paling seminggu 2 minggu juga udah nggak ada lagi. Biasa ada kata diurus. Siapa yang diurus? KPK kah? Atau media kah? Nggak tahu deh. Diurus. Makanya gue bilang apa? Kasusnya nggak pernah kedengeran. Nggak pernah kedengeran selesai maksud gue. Kasus korupsi lagi nih guys. KPK tetapkan Sekjen DPR Indra Iskandar jadi tersangka kasus korupsi rumah dinas. Sebenarnya pejabat itu kerjanya ngapain sih? Kok nggak pernah ada berita prestasi pejabat? Seringnya cuma berita korupsi, dan korupsi lagi. Gimana Indonesia mau maju nih kalau kayak gini terus ya guys? Niat mancing ikan teri, malah dapat buaya, malah dapat megalodon. Sekarang dapat banteng. Kemarin yang kesenggol malah Lil, kedua habis itu Luhut, sekarang malah Puan. Ini sebenarnya yang salah siapa sih? Menterinya atau DPR atau pejabat-pejabat lainnya? Orang ini niat untuk mensejahterakan rakyat, untuk menumbuhkan ekonomi Indonesia, kok malah dihambat seperti ini? Siapa sih yang masalah? Siapa biang keroknya di Indonesia ini? Sampai-sampai Puan Maharani bilang, kurangi merasa paling jago dari semua pejabat. Emang siapa yang merasa paling jago? Di situ cuma ingin buat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kenapa kok merasa paling jago? Justru pejabat-pejabat yang sukanya diam, tapi banyak proyeknya. Disitulah letak di mana mereka itu menghambat ekonomi rakyat. Ya, banyak masuk uang ke kantong mereka, merugikan masyarakat. Itu yang seharusnya merasa sok, dan itu yang harus dicek oleh KPK. Berapa korupsi yang sudah masuk ke perut mereka? Kemarin pas penjarahan, kenapa nggak sekalian ini rumah nggak dijarah? Padahal